Selamat malam kepada Pak dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Lestari, NPM 509. Hari ini kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Manufaktur. Saya akan masuk langsung ke materinya. Yang pertama itu ada komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Telah banyak yang dicapai dalam penggunaan mesin yang dikendalikan komputer di area produksi. Mesin-mesin tersebut menggantikan kerja para pekerja. Mesin-mesin biasanya berbiaya lebih murah daripada pekerja. Usaha untuk menggunakan mesin awalnya terdapat penolakan dari para pekerja karena mereka menganggap akan ada pengurangan karyawan. Namun, semakin berkembangnya zaman tadi, pekerja mulai dapat menerima karena akan mempermudah pekerjaan mereka juga. Yang berikutnya, elemen-elemen yang dijadikan komputer sebagai dari bagian dari sistem fisik. Yang pertama itu ada Computer Aided Design. Computer Aided Design atau CAD semakin sering disebut dengan Computer Aided Engineering atau CAE, melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufaktur. CAD awalnya muncul sekitar tahun 1960-an dan kemudian diadopsi oleh pembuat mobil. CAD merupakan program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan, yang dapat diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol tertentu. CAD dapat berupa gambar 2 atau 3 dimensi. CAD digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti bangunan dan jembatan hingga bagian-bagian kecil memperbaiki gambar dengan menghaluskan garis. Lalu yang berikutnya adalah Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing atau CAM adalah penerapan komputer dalam proses produksi. Penerapan ini seperti board dan mesin bubut yang menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Sebagian mesin produksi memiliki microprosesor yang telah terpasang dan sebagian dikendalikan oleh komputer mini. Sebagian besar otomatisasi pabrik saat ini terdiri dari teknologi CIM. Produksi dapat berjalan lebih cepat dari presisi yang lebih tinggi daripada jika pekerja manusia yang mengendalikannya. Presisi yang lebih tinggi memungkinkan lebih sedikit bagian yang cacat dan terbuang. Lalu yang berikutnya itu adalah robotik. Penerapan komputer yang lain dalam pabrik adalah robotik yang melibatkan penggunaan robot industrial. Robotik merupakan alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur, yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Juga digunakan untuk melakukan pekerjaan yang mengandung resiko, seperti melakukan pekerjaan di tempat yang bertemperatur tinggi, sehingga mengakibatkan kinerja dari keefektifan robot kurang maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore, saya Mira Santi, NPM 510. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan submaterinya itu komputer sebagai sistem informasi. Komputer merupakan suatu sistem informasi dalam kegiatan manufaktur. Output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan sistem produk fisik. Adapun komputer sebagai sistem informasi berkaitan dengan 4, yaitu ada sistem titik pemesanan kembali atau reorder point atau ROP. Yang kedua ada material recruitment planning atau MRP. Yang ketiga ada manufacturing resource planning atau MRP2. Dan yang keempat itu ada pendekatan just in time atau JIT. Yang pertama itu ada sistem titik pemesanan kembali atau reorder point, yang bisa disebut ROP. Setelah komputer pertama diterapkan dan berhasil dalam area akuntansi, komputer diberikan tugas mengendalikan persediaan. Nah, pendekatan reaktif yang sederhana itu yaitu menunggu hingga saldo atau jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pemesanan, pembelian, atau suatu proses produksi. Tingkat barang yang berfungsi sebagai pemicu disebut dengan titik pemesanan barang, dan sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali itu disebut dengan sebagai sistem titik pemesanan kembali atau reorder
point atau ROP. Beberapa istilah dalam ROP itu ada 3, yaitu stock out atau kehabisan persediaan. Yang kedua itu ada lead time, waktu yang dibutuhkan pemasok untuk mengisi pemesanan. Dan yang ketiga itu ada safety stock atau persediaan aman. Dan yang kedua itu ada Material Requirement Planning atau MRP. MRP ini dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Joseph Orlicki dari J.I. Company. MRP adalah suatu sistem strategi material proaktif, yaitu mengidentifikasi material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. MRP ini mempunyai 4 komponen yang meliputi 1. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data dalam menyiapkan jadwal produksi induk. Dan yang kedua itu ada sistem MRP menguraikan tagihan material. Yang ketiga itu ada sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik. Dan yang keempat itu ada sistem pelepasan pesanan menggunakan jadwal pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan. Selanjutnya itu ada Manufacturing Resource Planning atau MRP2. MRP2 ini mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. MRP2 ini dapat menyediakan informasi bagi sistem informasi eksekutif dan bagi sistem informasi fungsional lainnya. Nah, MRP2 ini juga bertukar informasi dengan subsistem akuntansi yang terlibat dalam arus material. Manfaat MRP2 itu ada 5, yaitu penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, perencanaan prioritas itu lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang keempat itu ada meningkatkan moral dan semangat para pekerja. Dan yang ke-5 itu ada informasi manajemen yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada pendekatan just in time atau JIT. Pendekatan JIT ini merupakan pendekatan berhubungan dengan penjadwalan material sebagai bahan baku agar tiba tepat waktu. Hal ini menjelaskan bahwa JIT ini menekankan waktu dan penggunaan sinyal non-komputer. Berbeda dengan MRP, MRP menekankan pada perencanaan jangka panjang dan memerlukan komputer, sedangkan JIT ini didasarkan pada ukuran lot yang kecil. Jadi JIT berusaha untuk meminimalkan biaya inventarisasi dengan cara memproduksi dalam jumlah yang lebih kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya Pandey Made Pramayuda, NPM 18321215112 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Model Sistem Informasi Manufaktur. Sistem informasi manufaktur mencakup semua aplikasi komputer dalam area manufaktur sebagai sistem konvensional. Yang pertama ada sistem input. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data inter sistem seluruh yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan, informasi yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Yang kedua ada sistem output. Sistem output adalah segala yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap definisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang ketiga ada substantis kualitas. Substantis kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja maupun pemilihan supplier. Yang keempat ada subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Brian Praditya, NPM 18321211524. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi manufaktur oleh manajer. Sistem informasi manufaktur mulai digunakan dalam penciptaan,
maupun operasi sistem produksi fisik. Sistem informasi manufaktur digunakan oleh eksekutif perusahaan, manajer bagian manufaktur, dan manajer bagian lainnya. Penggunaan sistem informasi manufaktur pada perusahaan, antara lainnya yang pertama ada eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan menerima informasi dari subsistem output yang menjelaskan tentang seluruh operasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja para pekerja dalam proses produksi maupun hasil produksinya. Yang kedua, ada manajer bagian manufaktur. Manajer bagian manufaktur menggunakan sistem ini untuk keberlangsungan proses produksinya. Yang ketiga, ada manajer bagian lainnya. Manajer bagian lainnya seperti manajer pemasaran dan manajer keuangan juga menggunakan sistem output ini. Pemasaran merasa tertarik dengan aspek produksi seperti biaya, kualitas, dan penyediaan karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi penjualan produk. Manajer keuangan memiliki perhatian khusus pada subsistem persediaan dan subsistem produksi karena digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik.